nerangaken babagan sandhangan keris. Terus kula damel yang ngapunten kula ngagem bahasa Indonesia mawon. Jadi saya bikin yang tahap-tahap pengetahuan awal dulu, karena keprihatinan kita selama ini banyak sekali sebutan-sebutan yang kurang pas, dan harapan kita semua setelah kita belajar bersama-sama malam ini dan yang kemarin, maka kita menjadi agen untuk warga di sekitar, supaya bagaimana supaya dalam pemakaian pakaian adat Jawa itu bisa trep atau mengatakan mboten branjo. Awet menapa? Awet beberapa waktu saya menemui MUA yang dengan gaya Jawa tapi kerisnya Solo, atau mungkin sebaliknya. Itu yang beberapa hal yang sering saya temui. Karena malam ini merupakan sarasian, jadi saya terbuka untuk pendapat-pendapat yang mungkin saya lupa atau bahkan saya tidak mengerti. Jadi saya mohon untuk para penyusup, untuk konco-konco yang nanti bisa mengoreksi atau menambahi apa yang saya sampaikan. Baik, kita masuk ke sandhangan keris. Sandhangan keris utawi atau kita menyebut warangka keris itu sebenarnya banyak macam. Itu tergantung dari daerah masing-masing. Jogja sama Solo sudah beda, Cirebon sudah beda, Melayu sudah beda. Jadi masing-masing membuat warangka sesuai dengan filosofinya masing-masing. Tentu dipengaruhi oleh kebudayaan setempat atau filosofi atau kebijakan lokal setempat. Tapi pada dasarnya warangka keris ini mempunyai bentuk khusus yang kalau bisa saya sebut merupakan representasi dari kehidupan kita sendiri. Yang di sini adalah pelokan atau kelokan. Nah, ini sebenarnya melambangkan suatu bahtera. Bahtera dalam arti hidup adalah bahwa kita sebagai manusia itu merupakan suatu bahtera yang akan selalu mengarungi hidup kita terus-menerus. Kemudian deder atau kalau Solo disebut jejer itu melambangkan manusia. Makanya kalau dalam kerician deder itu ada batruk, ada penel, ada dan sebagainya. Itu melambangkan manusia sebagai nahkodanya. Itu sekilas tentang filosofi warangka. Kemudian bagian-bagian warangka itu apa saja? Nah, di sini ada pelokan. Nah, pelokan itu berbagai macam. Ada pelokan Jogja, ini pelokan Jogja, ini pelokan Solo, mempunyai bentuk yang berbeda. Banyak yang berpendapat bahwa ini keris Jogja, ini keris Solo, karena dablang. Padahal tidak demikian.
karena Branggah Jogja itu punya bentuknya masing-masing, kemudian Branggah Solo itu juga punya bentuknya masing-masing. Nah kemudian ini Polokan Jogja, ini deder atau di Solo disebut jeder atau bahasa Inggrisnya dibilang handle, itu bahasa Inggris. Kemudian bagian ini adalah pendok. Pendok terbuat dari kuningan, bisa tembaga, bisa perak, bisa emas, tergantung kemampuan pemilik keris itu sendiri. Nah, pendok ini diukir, ada yang polos, ada yang tanpa ada ukiran tengah, jadi kelihatan kayu di tengah, itu namanya pendok beliwah. Kalau seperti ini pendok bunton. Nah, kalau misalnya bagian tengah ini lepas, itu namanya pendok selorok. Nah, ini pendok selorok Solo. Bedanya apa pendok Solo sama Jogja? Pendok Solo bagian ujung ini bagian panetes. Biasanya kalau pendok-pendok lawas, pendok-pendok kuno ini sebenarnya ada lubang sebesar jarum. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengeluarkan minyak. Kalau misalnya pusaka dalam kondisi diminyaki. Tapi untuk zaman sekarang sepertinya sudah tidak ada seperti itu. Semuanya tertutup. Nah bedanya apa? Solo ini lebih besar. Kalau Jogja lancip. Dari bentuknya Solo juga lebih lebar, Jogja nggak terlalu lebar. Tapi kadang hal ini tidak begitu kelihatan. Kadang ada pesanan khusus untuk Jogja dengan ukuran keris tertentu, itu lebarnya hampir sama. Yang pasti adalah bentuk atasnya. Kalau Jogja ini melengkung, atau dalam istilah perkerisan nyangkem kodok, karena bentuknya memang seperti mulut kodok melengkung. Kalau Solo rata saja. Ini bedanya. Kemudian ini gandar. Gandar ideal itu biasanya dari kayu mindi, karena punya tekstur yang empuk sehingga tidak merusak gula, tapi juga kuat. Nah, alternatif kedua adalah kayu melinju, kayu so. Ini gandar. Kemudian bagian ini gumbes. Gumbes ini langsung pelokan ya. Jadi enggak lepasan. Yang lepasan adalah di sambungan adalah di gumbes sama gandar. Tapi ada juga yang tanpa sambungan, namanya gandar iras. Nah, ini sekilas tentang warongko. Kemudian tentang jeder utawi jeder, atau ada yang bilang ukir. Kenapa disebut ukir? Karena handle ini berukir di depan. Ukir Solo sama Jogja itu pada prinsipnya sama, tapi dalam bentuk khususnya agak berbeda, karena memang bentuk handle Jogja sama Solo itu beda ya. Kalau Jogja ada nunggak seminya, untuk paku alaman Solo ada nunggak seminya, paku alaman juga ada nunggak semi, cuman bentuknya seperti Jogja. Seperti ini ada nunggak semi, itu paku alaman. Bentuknya lebih besar kalau Jogja lebih kecil, tapi itu juga nanti tergantung wondo utawi atau gaya masing-masing. Gaya Taman Kabanaran biasanya kecil, ini agak dangak. Gaya Kota Gede lebih gemuk sedikit. Nah itu nanti
mengikuti bentuk peloannya. Kalau peloan besar biasanya menyesuaikan ukuran. Kalau peloan kecil, ukuran dader juga biasanya diperkecil agar terlihat lebih serasi. Kalau di daerah Jogja sama Solo kita mengenal ada Kasunanan, Kasultanan, Pakualaman, dan Mangkunegaran. Nah, Pakualaman setelah pisah itu memakai gaya tersendiri. Jadi ada, kalau Pakualaman itu terkesan ya Jogja ya Solo semua masuk. Cuman kalau Pakualaman di sini lurus, tidak nonong, batuan ini batuannya tidak nonong. Nah, ini ada perowaannya, dan namanya Wando Bagaspati. Nah, kalau misalnya bentuk seperti ini tidak bujel kalau Pakualaman, tapi agak naik sedikit terus baru ini. Jadi bagian ini tidak terlalu tinggi, itu di Jogja itu ada juga. Kemudian penggunaan handle-nya juga menggunakan gaya Jogja tapi menggunakan tunggak semu. Jadi toh meskipun nanti dipakai di sini masih bisa gaya Pakualaman. Nah, kemudian sekilas tentang ini sudah selesai. Nah, ini tentang ukiran. Ukiran itu juga motifnya banyak sekali untuk Jogja. Kalau Solo saya tidak begitu menguasai, tapi mayoritas Solo adalah lunglungan seperti ini. Motif tataannya lunglungan. Kalau Jogja itu ada banyak sekali. Ada misalnya ini Sidomukti, ada Merak Kantet, ada Parisauli, ada Krajon, ada Manggaran, ada Wilhelmina. Wilhelmina itu motif baru. Kenapa motif baru? Karena waktu itu dibikin khusus waktu Ratu Wilhelmina mengadakan kunjungan ke Jogja, jadi dibikin motif khusus. Dan sampai saat ini hanya beberapa yang masih sedikit ingat. Kenapa saya katakan sedikit ingat? Karena secara keseluruhan kebanyakan lupa, tapi untuk ceplokan itu motif yang besar. Ini setiap penduduk ada motif yang besar. Itu ada yang masih ingat. Cuman kalau desain-desainnya itu tatan yang lembut-lembut biasanya mereka kreasi sendiri. Nah, itu juga sepertinya penggunaan tatan pendok itu juga mengikuti suatu profesi tertentu, misalnya terajon. Terajon itu ceplokannya gambar timbangan, itu biasanya dipakai para penegak hukum, itu cocoknya. Tapi kalau misalnya kita mau senengnya itu ya nggak masalah. Kurbonegaran untuk para pegawai dan sebagainya, Sidomukti untuk umum, Parisauli itu untuk umum misalnya. Nah, kemudian yang sempat saya lupa waktu pertemuan kemarin, saya tidak menyampaikan satu hal yang ada di keris, yaitu mendak. Mendak ini kalau dalam keseharian kita bilang karah ya, kalau arit gatul lading itu karah, tapi kalau keris mendak seperti ini. Bahannya juga dari kuningan, tembaga, perak, emas, ada yang bertatakan rubi, inten, berlian. Itu tergantung kemampuan. Mendak Solo sama Jogja juga beda. Solo lebih tinggi dan lebih besar, kalau Jogja lebih pendek dan agak sedikit lebih kecil. Tapi untuk ukurannya saya kira tidak begitu diameter ukuran, tidak begitu kentara. Yang jelas tingginya Solo itu lebih tinggi, kalau Jogja lebih pendek. Kemudian motif mendak itu juga banyak. Ada seperti ini contohnya Parijoto. Kalau Parijoto itu bulat-bulatnya kecil banyak, kalau bulatnya besar itu tumbar pecah. Ada yang pakai mata hijau merah, itu disebut rujak uni. Ada yang cuma putih saja, itu disebut nyanginang. Itu banyak sekali. Ada yang widengan, itu banyak sekali. Kemudian ada juga yang bentuknya waluan seperti ini, karena bentuknya seperti waluh ya.
waluan, atau ada yang bilang selut. Nah, selut biasanya disambit atau dipasangkan dengan mendak. Jadi sudah ada mendak, masih ada selutan. Atau kalau Solo ada yang bilang waluan karena bentuknya bulat gede. Kalau Solo, kalau Jogja ramping, ngepres ini. Terus dalam pemasakannya kalau Jogja itu ada melengkung-melengkung ini, kalau Solo lurus saja datar. Kemudian tentang bagian-bagian keris, sepertinya kemarin saya belum sampaikan. Kemarin saya menyampaikan rincian bagian-bagian keris. Itu ada 3 bila yang atas, kemudian gonjo itu bagian ini yang terpisah, kemudian ada foksi atau pasi. Kenapa dibilang foksi? Karena memang filosofinya foksi itu kan manuk burung, karena filosofinya adalah sebenarnya antara gonjo sama foksi itu kan melambangkan lingga dan yoni, lambang kesuburan. Jadi banyak sekali filosofi yang terdapat dalam keris. Makanya tidak indah kalau tahun 2015 keris diangkat menjadi warisan dunia tak bendawi. Sekilas bagian-bagian warongko dan bagian-bagian keris. Sampai di sini mungkin ada yang mau menambahkan atau mengkoreksi, karena ini putar dulu aja Mas. Sarasian, makanya bebas saja. Diputar dulu aja biar pada jelas perbedaan Jogja Solo. Ini untuk gayaman dulu ya, karena di sini tidak ada ladang. Oh, sepertinya ini hampir seperti ini hampir seperti ladang. Betul. Ini kan megantor. Kalau ini warongko Jogja. Bedanya warongko Jogja itu cangkrik lurus. Solo itu lurus, tidak menjorok ke belakang. Jadi lurus saja. Seperti yang pegang Mas Gito itu nanti bisa dilihat dari cangkretnya, sama yang satunya itu cangkretnya beda. Kalau Solo lurus, kalau Jogja agak menjorok seperti ini. Kemudian untuk beranggang Solo itu bagian ini dari sini langsung ujung. Kalau Jogja putus di sini. Bagian depan, bagian angkuk. Kalau Solo ada yang polos, tapi tengahnya ada seperti list. Ada yang berulingan 2. Itu juga merupakan pantainya sudah beda antara kesatria dan kaskuan. Untuk bagian janggutan Solo ini lebih lurus, jadi langsung jatuh, terus nonongnya itu kelihatan banget. Kalau Jogja ini agak menyudut, agak miring. Ini Jogja agak miring. Kalau Solo ini lurus, baru ketemu angkutnya ini. Terus untuk bagian dering ini, kalau Jogja tidak begitu dalam. Kalau Jogja tidak begitu dalam, jadi langsam. Pakem itu kan macam-macam. Kalau Solo deringnya itu